dan barangkali itu satu-satunya bahan yang Bapak share selama ini. Mungkin ada yang lain tapi yang saya tahu karena dia terus itu dari Gunung Agung yang berbicara mengenai bahwa sungai-sungai cinta yang kuat tidak akan dihadirkan oleh air sungai atau air laut. Ya, jadi itu yang dikatakan. Nah, saya secara pribadi berterima kasih kepada Tuhan bahwa apa yang kita share itu yang tadinya saya pikir biasa-biasa saja ternyata punya manfaat dan makin mendorong saya untuk mempersiapkan diri. Pokoknya sebelum tidur jam 1 mulai coret-coret, rapikan, kemudian share. Coret-coret tiap jam 1. Kadang-kadang kalau saya kecapean terlambat, Mama boleh bilang, "Renungannya mana?" Saya ketik dulu baru kemudian di-share. Jadi itu yang saya alami kemarin. Memang ada beberapa teman-teman saya yang sudah sakit, ada yang stroke, ada beberapa yang sudah meninggal, ya kan? Kalau ketemu di usia-usia kepala 5 ini, kadang-kadang yang diceritakan gula, ya, atau gula yang sudah kena gula saya, tensi saya pakai, atau kemarin saya baru keluar dari rumah sakit, saya sekarang minum daun salam, ya kan? Atau ada yang bilang saya beli, saya jus beli karena tensi gitu ya. Jadi ya itulah masalah di antara orang-orang yang sudah mulai tua ya. Saya sendiri merasa sudah tua ya, tapi puji Tuhan masih sehat ya. Saya puji Tuhan masih sehat. Nah, jadi ada penelitian ternyata naik tensi bukan karena daging, tapi karena tahu. Ya kan? Selama ini saya pikir ternyata tahu. Sudah dibuktikan. Bapak yang satu dikasih daging, bapak yang satu dikasih tahu. Nah, hari pertama yang dikasih daging ini dikasih babi goreng, ya kan? Yang ini tahu goreng. Hari kedua dikasih babi hijau. Ini tahu pedas, ya kan? Hari berikutnya dikasih sop babi. Yang ini dikasih sapu tahu, ya kan? Hari berikutnya ini babi iris-iris, ini tahu iris-iris. Mama yang tahu itu kurang ajar. Tiap hari saya pernah tahu itu makan lagi kemana ya? Jadi ternyata tahu bikin tensi begitu ya. Tahu bikin tensi begitu ya. Baru saya sangat dan lagi bikin tensi tahu banget. Udah bisa saja kan? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berbicara mengenai keseimbangan hidup antara bekerja dan berdoa. Saya tidak akan membahas panjang lebar, tapi saya langsung masuk kepada inti persoalan yang disampaikan oleh Nestori, penatua ini semoga waktu sermon. Dia mengutip ya satu pandangan dari Martin Luther yang mengatakan bahwa surat Yakobus dia sebut sebagai a right story, ya, surat berani. Kalau terjemahan lainnya surat berani, tapi yang dikandung maksud Bapak Martin Luther adalah surat yang jelek, sangat jelek. Kenapa? Sebab menurut Bapak Martin Luther, apa yang disajikan oleh Yakobus, dia ini seorang penatua, seorang rasulah, lalu kemudian tidak mencerminkan pandangan-pandangan iman sebelumnya, terutama yang ada di dalam surat-surat Paulus. Paulus kan selalu berbicara soal kita dibenarkan oleh iman, kita selamat oleh iman, ya. Lalu kemudian Yakobus masuk dengan sebuah statement yang baru bahwa iman itu tidak mungkin menyelamatkan kita tanpa perbuatan. Tanpa perbuatan dari bagian terakhir dari pasal 2 Yakobus ayat yang ke-26, tanpa perbuatan iman kita mati. Nah, ini lalu ditolak oleh Martin Luther karena Martin Luther sebagai seorang bapak gereja yang sangat dipengaruhi oleh pandangan Paulus, dia kan pernah mengajukan beberapa ikrar bahwa kita akan selamat satu hanya oleh Alkitab, yang kedua hanya oleh iman, yang ketiga hanya oleh anugerah, ya, sola scriptura, sola fide,
sola gratia. Jadi itu prinsipnya yang dia kembangkan dari pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Jadi Paulus dalam hampir semua suratnya berbicara bahwa suatu keselamatan kita adalah karena iman. Karena itu ketika dia membaca surat Yakobus, dia agak kurang sependapat. Malah dia menyebutnya sebagai surat yang jelek, ya. Nah, saudara-saudara, itu bisa kita pahami karena memang pada waktu itu dia sangat dipengaruhi oleh pandangan iman daripada Rasul Paulus. Apakah memang surat Yakobus salah ketika dia berbicara soal iman tanpa perbuatan adalah mati? Tidak. Begini, dalam kaitan dengan pengajarannya, dia melihat jemaat-jemaat yang dipengaruhi atau hasil dari pelayanan Paulus itu mengalami semacam pergeseran dari prinsip yang diajarkan oleh Paulus. Jadi kalau bisa dikatakan begini, surat Yakobus adalah autokritik bagi apa yang diajarkan oleh Paulus. Soalnya Yakobus melihat ada yang aneh dalam kehidupan orang Kristen belakangan. Jadi mereka selalu berkata begini, yang penting iman, yang penting iman. Kelakuan dia jelek, tapi bilang yang penting iman, yang penting iman. Dia kemudian melihat banyak orang menderita, orang miskin. Sampai kemudian Yakobus mengatakan ada orang yang datang kepada temannya. Lalu orang yang datang ini susah, nggak punya pakaian. Kemudian dia pergi, orang yang didatangi bilang begini, selamat jalan, pergilah dengan selamat.